WA-nya mereka itu Bahar Demik. Dipanggilnya Bahar Demik. Bahar Demik udah datang belum? Belum, siap. Pantau terus, siap pantau. Bahar datang, bakal kalian. Jadi udah mereka rencana, giliran mereka penyusup, ketahuan di masa mereka ngelaporin, malah kebalik, saudara-saudara. Jadi maling masuk ke rumah orang, malah malingnya digebukin, itu rumah orang dan masyarakat yang ada di situ, tuan rumah mereka yang dilaporkan sama maling. Inilah hukum di negara kita, saudara-saudara. Itu pun kemarin saya turun, dia mau colok mata saya. Dia mau colok mata saya tapi nggak kena. Tadi kan, ya. Nah sekarang pembebasan bersyarat. Terus Mak Bambang Tri sudah menjalani kan, ya. Nah sekarang pembebasan bersyarat kan, ya. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi nih, Pak saya kok bicara di sini. Ini gimana sih? Boleh ini. Saya hanya memberita. Saya masih PK. Ya PK nggak apa-apa Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini, saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Iya jelas lah. Pak. Saya sendiri pun dalam proses menghadapi persidangan tidak takut. Sugati Mulyono mengatakan Jokowi masuk GM tanpa tes. Mahmud Nurindum mengatakan Jokowi tes masuk GM. Kata siapa? Mana yang benar? Kata siapa Pak? Mas Bambang Tri. Pak Bambang Tri itu kata siapa Pak? Sebut tadi nama-nama itu. Itu dari siapa? Bambang Tri hadirkan nggak di pengadilan? Iya saya hadirkan. Bukan. Terus diterima nggak oleh hakim pada saat itu? Iya, adanya kenapa nggak diterima gitu? Pak Ade. Ya, maksudnya saya nanya. Udah jangan bicara bebas. Gimana? Makanya dengan saksi yang ada, ya kan? Kan nggak dihukum. Saksinya palsu semua itu Jokowi. Aduh, gini Pak Bambang Tri. Inilah. Saya takut kalau sudah begini caranya, seperti Mas Rismon, Mas Toroy Suryo, teman-teman. Kalau sudah rektor kita mengatakan diterbitkan ijazahnya sudah, dekannya sudah, niknya ada, nimnya ada. Terus tadi mengatakan ijazahnya juga sudah dikompar angkatan sama di SMP. Terus Mak Bambang Tri sudah menjalani kan, ya. Nah sekarang pembebasan bersyarat kan, ya. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi nih, Pak saya kok bicara di sini. Ini gimana sih? Boleh ini. Saya hanya memberita. Saya masih PK. Ya PK nggak apa-apa Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini, saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Iya jelas lah. Terus Mak Bambang Tri sudah menjalani kan, ya. Nah sekarang pembebasan bersyarat kan, ya. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi nih, Pak saya kok bicara di sini. Ini gimana sih? Boleh ini. Saya hanya memberita. Saya masih PK. Ya PK nggak apa-apa Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini, saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Iya jelas lah. Adalah seorang santri dan sampai hari kiamat tetap akan menjadi seorang santri. Besok kalau ada acara-acara tolong jangan pakai gelar yang macam-macam, cukup Bahar bin Ali Muslim. Karena saya adalah seorang santri dan sampai kiamat tetap seorang santri, sampai mati tetap seorang santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanu الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعجل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, di saat hamba-hamba yang lain di luar sana pada malam minggu ini mereka sedang sibuk, mereka lupa kepada Allah,
Mereka disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, ikhtilat, khalwat, zina. Mereka disibukkan dengan urusan-urusan maksiat. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang ingat kepada Allah di saat hamba-hamba di luar sana lupa dan lalai kepada Allah. Allah pada malam hari ini menjadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan. Karena duduknya engkau di majelis mendapatkan kemuliaan karena memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Engkau mendapatkan keagungan karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Engkau dipuji oleh para penduduk-penduduk langit karena kalian memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di ini majelis memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di ini majelis, berkumpul di sini, mempererat tali silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita duduk di ini majelis, lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah, basah dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Hati kita kosong dari dunia di majelis ini. Hati kita kosong dari harta, pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan. Kita di sini duduk untuk mengingat Allah. Kita di sini duduk mengingat Allah. Di saat hamba-hamba yang lain di luar sana membasahi lidahnya dengan berbohong, dengan fitnah, dengan namimah, dengan ghibah, kita duduk di sini membasahi lidah kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Saudara-saudara, solawat dari Allah itu adalah rahmat. Saudara-saudara, jangan kita menganggap sepele rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu bisa menghapus seluruh dosa-dosa makhluknya. Kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka solawat kalian tadi dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, disebut engkau punya nama satu persatu, disebut di depan kuburnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, bawa salawat masyarakat pleret itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa salawat kalian menghadap Allah. Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, satu huruf. Contoh kita tadi baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi. Ya, satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi udah 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Tiap wajah memiliki 360 mulut. Tiap mulut punya 360 lidah. Setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Dan malaikat itu akan bersujud kepadaku, kata Allah. Dia tidak akan mengangkat kepalanya sebelum aku mengampuni dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Saudara-saudara, Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan satu malaikat yang memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan malaikat itu memiliki 1000 jari. Rasulullah bertanya, wahai malaikat, aku kagum, aku takjub, kau punya 1000 tangan, setiap tangan kau punya 1000 jari. Untuk apa Allah ciptakan engkau? Malaikat itu menjawab, ya Rasulullah, ya Allah ciptakan aku untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kau bisa menghitung? Apakah kau tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Apakah kau tahu berapa banyak jumlahnya, berapa banyak bilangannya? Malaikat tersebut menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan-tetesan hujan yang jatuh di laut, yang jatuh di sungai, yang jatuh di gunung, yang jatuh di lembah, yang jatuh di tempat-tempat yang tidak diketahui
tersebut. Dan Nabi Adam diciptakan hingga saat ini, aku tahu berapa banyak jumlah dan bilangan tetesan hujan. Aku bisa menghitungnya. Akan tetapi aku punya kekurangan, aku punya kelemahan. Apa kekuranganmu? Apa kelemahanmu? Dijawab oleh malaikat tersebut, kekuranganku, kelemahanku ketika umatmu berkumpul, bersolawat kepadamu, memujimu, memuliakanmu, mengagungkanmu. Disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat kepadamu. Saudara-saudara, pengenalan Nabi Muhammad, kadar pengenalan Nabi dengan kita umatnya kelak di akhirat, itu tergantung seberapa banyak salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, dalam satu asar diceritakan, Nabi Muhammad sedang memerintahkan semua umatnya untuk masuk ke dalam surga. Tiba-tiba ada satu orang berkata, "Ya Rasulullah, bukankah aku adalah umatmu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku tidak mengenalmu." "Ya Rasulullah, surga." Tiba-tiba ada satu orang, walaupun beliau telah wafat. Nah, pertanyaan saya, itu marraka mu'mina, membuat sejarah orang mukmin. Apakah ada makhluk yang lebih beriman kepada Allah seperti imannya bagi Nabi besar Muhammad? Maka orang-orang yang membuat sejarah Nabi Muhammad, faka'annama ahyahu, seakan-akan dia telah menghidupkan Nabi Muhammad. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dengan maulid tibanya, Syekh Ja'far Al-Barzanji dengan maulid Barzanjinya, Al-Imam Busiri dengan maulid burdahnya, qasidah burdahnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah Nabi Muhammad, baik berupa kitab maulid atau berupa kitab tarikh, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikh Ibn Hisham, dan lain-lainnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad. Selanjutnya, faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarah hidupnya, sejarah hidup orang yang beriman, apalagi membaca sejarah hidup Nabi Muhammad, faka'annama zarahu, maka seakan-akan roh telah berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, majelis-majelis seperti ini saya katakan menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah. Ya, karena di sini kita duduk mengingat Nabi Muhammad, kita duduk di sini menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita, dalam pedoman kita sehari-hari. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Bagaimana adabnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau dihina, dicaci, dimaki, tetap beliau sabar. Bahkan beliau mendatangi orang-orang yang menzaliminya. Beliau mengunjungi orang-orang yang tidak pernah mengunjunginya. Beliau memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Beliau menjalin tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya, saudara-saudara. Ini adab Nabi Muhammad. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Pribadi beliau dihina, dicaci, dimaki, beliau diam, beliau maafkan, beliau sabar, tapi tidak terhadap agama, saudara-saudara. Banyak orang-orang sekarang salah menggunakan rahmatan lil alamin. Ini selalu rahmatan lil alamin yang dipakai untuk apa? Untuk melemahkan perjuangan ustaz-ustaz, kiai-kiai, habaib-habaib yang berjuang di jalan Allah. Oh, itu mereka nggak ada akhlak itu. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu harus lembut. Islam itu harus kasih sayang. Jangan ajari kami tentang kelembutan. Jangan ajari kami tentang kasih sayang. Saudara-saudara, bagaimana kasih sayang dalam Islam? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, "Man ada dhimmiyan faqad adani." Siapa orang, hei umat Islam, kalau ada di antara kalian yang menyakiti kafir zimmi, orang kafir yang hidup dengan kalian, tidak memerangi kalian, dia hidup dengan damai, kamu sakiti, kamu perangi, faqad adani, maka kamu sungguh telah memerangiku, kata Rasulullah. Lihat akhlak Nabi, adab Nabi itu kepada di luar Islam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa orang muslim yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan Islam, kemudian dia bunuh orang Islam yang membunuh itu, tidak akan diharamkan mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi Muhammad. Akan tetapi jangan
jangan sampai salah mengartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kezaliman. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kemungkaran. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kesesatan. Karena kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka demi Allah, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam, tunduk kepada kezaliman, kepada penjajahan, kepada penindasan, kepada ketidakadilan, maka demi Allah, gerbang kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terbuka, saudara. Gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka dengan harokah, dengan pergerakan, dengan perjuangan. Para santri bawa bambu runcing, mereka berhadapan dengan para penjajah-penjajah. Tumpah darah Indonesia telah dicuci dengan darah-darah para syuhada, darah-darah para pejuang. Maka jangan pernah salah di dalam mengartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan diam terhadap kezaliman. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka ketika Inggris datang ke Surabaya, Bung Tomo datang ke Hadratus Syekh, ke Haji Hashim Asy'ari. Beliau berkata, Hadratus Syekh, besok Inggris akan datang melucuti senjata-senjata kita. Apa jawaban daripada Hadratus Syekh, ke Haji Hashim Asy'ari? Apakah beliau menjawab, udahlah, biarin aja itu penjajah. Islam kan rahmatan lil alamin. Apakah beliau menjawab seperti itu? Tidak. Apa jawaban beliau? Jihad hukumnya wajib bagi setiap bangsa, setiap rakyat mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Jadi kita sebagai dai, kita bahas kelembutan Nabi, tapi bahas juga ketegasan Nabi Muhammad. Bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, Man li Ka'ab ibn Ashraf, Man li Ka'ab ibn Ashraf. Siapa yang bisa membunuh Ka'ab ibn Ashraf, pemuka Yahudi pada saat itu, yang sering memusuhi Allah, memusuhi Nabi Muhammad. Faqama Muhammad ibn Maslamah, maka berdiri Muhammad ibn Maslamah, kemudian beliau berkata, Aturidu an aqtuluhu ya Rasulullah, apakah kau mau aku membunuhnya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Naam, ya. Faqad adallah wa rasul, karena sungguh dia telah menyakiti Allah, memerangi Allah, dan menyakiti sesama memerangi Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Nah, begitu juga yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik teladan bagimu, sebaik-baik uswah bagimu, sebaik-baik qudwah bagimu, siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sebagaimana tadi, jikalau kalian tidak mulia dengan Al-Quran, jikalau hati kalian kosong dari Al-Quran, kosong daripada ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya perhatikan rumah tangga kalian, masyarakat kalian, kampung kalian. Perhatikan kampung kalian, saudara-saudara. Jalin tali silaturahim, perkuat ukhuwah Islamiyah. Perhatikan tetangga-tetangga kalian. Kalau ada yang kelaparan, kasih makan. Jangan kalian kenyang, tetangga kalian lapar. Kalau ada yang telanjang, kasih mereka pakaian. Ada yang membutuhkan perlindungan, kasih perlindungan. Ada yang membutuhkan apa, kasih mereka. Apalagi anak yatim, apalagi janda, apalagi fakir miskin di kampung-kampung kalian, di masyarakat kalian. Jangan sampai kalian telantarkan, jangan sampai kalian biarkan. Kenapa? Rasulullah abal yatama wal masakin, Rasulullah abal armalah, Rasulullah bapaknya anak yatim, bapaknya fakir miskin, bapaknya para janda. Itu adalah Rasulullah SAW. Para janda, fakir miskin, anak yatim, beliau-beliau adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Ketika kalian memperdulikan mereka, menolong mereka, mengasuh mereka, di akhirat kalian sampai-sampai kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hakata fa asyara bil syaqwa usta. Kata beliau, aku kelak di akhirat dengan orang yang mengasuh anak yatim hakata seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Saking dekatnya beliau dengan orang-orang yang mengurus anak-anak yatim. Perhatikan tetangga-tetangga kalian. Kalau ada yang kelaparan, kasih mereka makan. Ketahuilah saudara-saudara,
Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub Allah pisahkan dengan Nabi Yusuf. Kenapa Allah pisahkan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf? Karena satu waktu Allah berkata kepada Nabi Allah Yakub, wahai Yakub, tahukah kalian kenapa? Wahai Yakub, tahukah engkau kenapa aku pisahkan kau dengan Yusuf? Kata Allah, aku pisahkan kau dengan Yusuf karena dulu engkau pernah memanggang kambing. Ketika engkau memanggang kambing, tetanggamu mencium baunya, kemudian tidak kau berikan. Karena hal itulah aku pisahkan engkau dengan anakmu Yusuf. Itu Nabi Allah Yakub. Maka kita perhatikan tetangga-tetangga kita, perhatikan fakir miskin, mereka-mereka golongan-golongan dicintai oleh Rasulullah, sehingga ketika kalian mencintai mereka, kalian akan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah. Kalian memberi makan mereka sama seperti memberi makan Rasulullah. Kalian memberikan perlindungan kepada mereka sama seperti kalian memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Tapi kalau di dunia kalian biarkan anak yatim, kalian biarkan fakir miskin, kalian biarkan janda, kalian biarkan orang-orang yang terzolimi, kalian biarkan orang-orang tetangga-tetangga yang membutuhkan pertolongan, kelak di akhirat kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga kampung kalian, jaga masyarakat kalian, jangan sampai mau terpecah belah, jangan sampai mau terprovokasi. Jaga ukhuwah Islamiyah. Kita yang Muslim disatukan dengan satu keislaman. Banyak juga di sana saudara-saudara kita dari luar Islam, ada yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka kita ada ukhuwah wataniyah. Siapa ukhuwah wataniyah. Walaupun mereka bukan seagama, tapi kita disatukan. Kita saudara. Satu merah putih, satu Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau terpecah belah. Sebab kenapa? Sebab akhir-akhir ini ada ormas bau kencur. Ormas bau kencur, bawa-bawa Wali Songo, nggak taunya laskar setan, suka memecah belah umat, bawa nama Wali Songo. Saudara-saudara, itu adalah istihza di Auliyatit Tis'ah. Mereka telah menghina Wali Songo. Kenapa? Bawa-bawa nama Wali Songo, tapi membubarkan tabligh akbar, membubarkan pengajian, bawa-bawa nama Wali Songo, tapi suka menfitnah, suka mengadu domba umat. Habib Kiai diadu domba, Kiai sama Habaib diadu domba, mengaku Wali Songo, tetapi mereka jauh dari ajaran Wali Songo. Saudara, saya tanya, yang suka pecah belah seperti ini lawan apa biarkan? Kurang keras, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Bubarin pengajian. Pengen bubarin pengajian, saudara-saudara. Akhirnya saya tantang, ya udah kalau mau bubarin pengajian, datang aja. Kita fight satu-satu. Lihat siapa yang mati, saya atau kalian yang mati. Nggak taunya malah jadi penyusup. Masuk jadi penyusup. Ketahuan satu, dimasak. Saya tanya, andaikan di sini, andaikan ada mereka kan udah merencanakan, udah direncanakan. Ini jadi di grup WA-nya mereka itu Bahar Demik. Dipanggil saya Bahar Demik. Bahar Demik udah datang belum? Belum, siap. Pantau terus, siap pantau. Ketua udah di lokasi. Wah. Bahar Demik datang, bakar kemenyan. Ada begitu. Bakar kemenyan apa maksudnya? Nah, Bahar datang, bakar kemenyan. Jadi udah mereka rencana, giliran mereka penyusup, ketahuan, dimasak, mereka ngelaporin, malah kebalik, saudara-saudara. Jadi maling masuk ke rumah orang, malah malingnya digebukin, itu rumah orang dan masyarakat yang ada di situ, tuan rumah, mereka yang dilaporkan sama maling. Inilah hukum di negara kita, saudara-saudara. Saya tanya, kalau itu kan kemarin di Tangerang, andaikan di sini ada yang begitu, itu pun kemarin saya turun, dia mau colok mata saya, tapi nggak kena. Itu kalau saya nggak amankan udah mati di masalah. Saya yang bilang, jangan diapa-apain. Kalau saya nggak bilang begitu ya mati.
mati di masa. Sekarang saya tanya, andai kan begitu ada di sini. Jawab. Ada di sini. Ketahuan. Nggak tahunya ada PBI. Kalian apakan? Kalian apakan? Bakar. Lebih salam dari Tangerang orang Purwakarta. Dibakar. Makanya jangan. Terus sekarang mau ngancem-ngancem dengan penjara. Hei, jangan pernah kalian ancam saya dengan penjara. Jangan pernah ancam kami dengan penjara. Penjara yang dianggap menakutkan bagi kami adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka bagi kami adalah surga, saudara. Jangan. Aki-aki baru kemarin sore ormasnya udah sok-sokan kalian. Dia belum tahu kalau PHB ini di mana-mana ada. Betul? Apalagi Tangerang, Purwakarta, tempatnya PHB, gudangnya PHB, betul? Jangan ancam kami, jangan ancam saya dengan penjara. Jangan ancam saya dengan pembunuhan. Kenapa? Karena demi Allah, selama ini kami berjuang. Yang kami inginkan adalah mencari mati di jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Makanya ini PBI udah berkali-kali dinasihati. Jangan suka bubarin pengaji. Kalau nggak sepemahaman, nggak semanhaj, nggak setoriko, ya harus saling menghargai. Terserah kau mau yakin Habib itu cucu Nabi, kek Habib itu bukan, terserah kau. Yang penting jangan kau usik. Selama kau masih menggonggong, auman singa terlalu mahal balas gonggongan tersebut. Tapi kalau singanya udah kau colek, ya dimakan sama tulang-tulangnya kau. Betul? Nggak cukup kejadian di Pemalang jadi nasihat. Sebab dikatakan kalau ada yang nggak bisa terima nasihat, maka kejadian yang akan menjadi nasihat bagi dia. Akhirnya apa? Kejadian kan? Bonyok kan? Dihajar masa kan? Baru apa? Saya korban. Jadi kacau tidak? Ya itu sama kayak pejabat aparat berkali-kali dikasih nasihat. Jadi orang kalau nggak mempan nasihat, kejadian yang akan menjadi nasihat. Pasti ada kejadian yang menjadi nasihat bagi dia. Pejabat aparat berkali-kali dinasihati, jangan khianati rakyat, yang adil sama rakyat, sejahterakan rakyat. Banyak rakyat susah, banyak rakyat miskin, banyak pengangguran, banyak yang di PHK. Pejabat yang nggak mau dengar, pemerintah yang nggak mau dengar, malah rakyat lagi susah-susahnya, rakyat semua serba naik, pengangguran banyak di PHK, angka kemiskinan makin naik. Pajak rakyat dinaikin, betul? Pajak rakyat naik, tunjangan anggota dewan yang tidak berpengetahuan malah naik. Udah gitu, para anggota dewan yang tidak berpengetahuan ini, yang bejat ini, yang biadab ini, mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat. Joget-joget di atas penderitaan rakyat. Nah, akhirnya apa? Allah tegur dengan kejadian. Kenapa? Gak mempan pakai nasihat. Allah tegur pakai kejadian. Akhirnya apa? Kemarin terjadi kerusuhan di mana-mana. Betul?